Mari kita kembali kepada kebenaran, meninggikan nama Kristus lebih daripada nama-nama dalam sejarah gereja kita masing-masing, apalagi dari nama kita sendiri, sekalipun mungkin saudara dosen teologi, doktor maupun profesor. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan menyelesaikan Yohanes pasal yang kelima. Kalau kita membaca utuh dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-47, tetapi izinkan saya hanya membacakan ayat 31 dan ayat yang ke-32. Di dalam bagian ini Yesus mengungkapkan pembelaannya dengan menunjukkan saksi-saksi, tetapi juga Yesus memberikan tegurannya kepada para pemimpin agama. Mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang mengasihi kami dan setia di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami alami, kami lakukan. Terlebih apabila kami mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah mengampuni kami, menebus kami, memberikan kepada kami keselamatan, hidup yang baru sebagai putra-putri Bapa. Bahkan Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Sekali lagi Tuhan, apabila kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan, tolonglah kami supaya kami makin mengenal Tuhan, juga supaya kami makin mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi penugasan Tuhan untuk hidup kami pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Yohanes pasal yang kelima ayat 31, kalau dibaca utuh sampai dengan 47, izinkan saya membaca 31 dan 32 yang dituliskan demikian. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian sebelumnya, Yohanes pasal yang kelima, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Lalu penyembuhan yang terjadi pada hari Sabat mengundang reaksi orang banyak ketika orang yang disembuhkan Yesus mengangkat tilamnya, tempat tidurnya. Dan ketika orang itu ditanya mengapa ia mengangkat tempat tidurnya, ia mengatakan bahwa orang yang menyembuhkan dirinya, yang menyuruhnya. Dan kemudian sesudah ia bertemu dengan Yesus di bait suci, ia bersaksi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dirinya. Tetapi itu kemudian berakibat orang banyak yang sudah marah oleh karena menganggap Yesus meniadakan peraturan hari Sabat. Sekarang mereka menjadi lebih marah lagi sesudah berbicara dengan Yesus, oleh karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah.
Di bagian yang sudah kita lewati kemarin, saya menunjukkan di dalam bagian-bagian mana Yesus menyatakan bahwa ia sama dengan Bapa. Tetapi juga di bagian-bagian mana ia mengatakan bahwa ia anak tidak dapat berbuat sesuatu apapun dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, kalau ia tidak mendengar dari Bapa, dan kalau tidak ia diajar oleh Bapa. Dan bagian yang terakhir dari Yohanes 5 ini, Yesus menunjukkan tentang saksi-saksinya. Ini merupakan pembelaannya. Jikalau dia berkata tentang dirinya sendiri, membela dirinya sendiri, berdasarkan Ulangan pasal 17 ayat yang ke-6 maupun Ulangan 19 ayat yang ke-15, kesaksian Yesus tidak cukup kuat. Oleh karena kesaksian mesti minimal adalah 2 orang. Dan dalam bagian ini Yesus menunjukkan yang bisa memberikan kesaksian tentang dirinya. Yang pertama, mari kita mulai di dalam Yohanes 5 ayat 33 dan 35. Saksi Yesus yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Yohanes laksana pelita. Yohanes membawa berita yang hangat, berita yang berkobar-kobar seperti api. Ia seperti terang pelita yang menunjukkan jalan, yaitu jalan kepada pertobatan, jalan kepada Allah. Dan Yohanes sudah seperti pelita, lilin yang menyala dengan membakar dirinya sendiri, hingga ia sampai pada akhir kehidupannya. Ia menjadi seorang martir, bersaksi sampai kematiannya. Yohanes inilah yang menunjuk Yesus sambil berkata, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 29 dan 30. Yesus disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus, nabi yang muncul sesudah masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. 400 tahun tidak ada nabi. Yang pertama kemudian muncul adalah Yohanes Pembaptis. Ia menjadi pelopor bagi Yesus Kristus. Itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua yang disebut oleh Yesus adalah pekerjaannya. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan yang diserahkan Bapa-Ku kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Di bagian lain Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, sekali lagi Yesus menunjuk kepada pekerjaannya, memberikan kesaksian tentang dirinya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bagaimana pekerjaan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus bisa menjadi kesaksian tentang dirinya. Oleh karena apa yang dikerjakan Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Salah satunya Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6a mengatakan demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan,
dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Di dalam Yesaya pasal 35 ini, Nabi menubuatkan dengan kata, lihat itu Allah, lihat Tuhan Allah. Allah yang bisa ditunjuk, berarti Allah yang menyatakan diri bukan dalam wujud roh, tetapi dalam wujud yang bisa dilihat. Itulah nubuatan tentang Allah yang menjadi manusia, Sang Mesias. Pada waktu Sang Mesias hadir, Dia akan menyembuhkan cacat sejak lahir yang tidak pernah bisa disembuhkan. Buta, bisu, tuli, maupun lumpuh. Pekerjaan inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Pekerjaan Yesus memberi kesaksian tentang dirinya. Dan kita tahu nanti lebih jauh lagi ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Yesus sungguh-sungguh utusan Allah yang mengerjakan kehendak Allah, yaitu penebusan, pendamaian, dan pembaharuan. Saksi yang ketiga yang disebut Yesus adalah Bapanya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes pasal 35 ayat 36. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang menunjukkan bahwa Yesus diutus oleh Allah. Allah maupun pekerjaan-pekerjaan itu memberikan kesaksian, memberikan dukungan, memberikan pembelaan tentang kebenaran Yesus. Dan kita menemukan di sepanjang pelayanan Yesus, Yesus selalu berbicara tentang Bapa. Bahkan Dia selalu mengatakan bahwa Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa, tanpa melihat Bapa, tanpa mendengar Bapa, tanpa diajar Bapa. Dia datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapanya. Saksi yang keempat adalah kitab-kitab suci. Yohanes pasal yang kelima ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ahli Taurat yang sangat giat untuk meneliti, bahkan bukan hanya meneliti, untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan pada bagian-bagian di mana Alkitab Perjanjian Lama ini perlu untuk dilanjutkan, termasuk pekerjaan-pekerjaan pada hari Sabat yang tidak boleh dilakukan, dirumuskan. Dan rumusan-rumusan itulah yang nanti muncul dalam wujud misnah dan tafsiran misnah dalam wujud Talmud. Ada dua Talmud, Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem, yang masing-masing itu lebih daripada 10, sekitar 12 dan 16. Mereka rajin membaca kitab-kitab suci, tetapi ternyata mereka tidak menemukan tentang Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka membaca kitab suci tanpa keterbukaan, tidak dengan membuka pikiran dan membuka hati. Mereka membaca kitab suci untuk mencari dukungan apa yang menjadi pendapat mereka,
Mereka membaca kitab suci untuk menguatkan doktrin, dogma, ajaran yang sesungguhnya sudah mereka pegangi. Mereka tidak mendengarkan kitab suci. Kalau boleh digabungkan, di dalam bagian yang terakhir dari Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-46, Yesus menunjuk kepada Musa. Dikatakan Musalah yang nanti akan menghakimi bangsa Israel. Yohanes 5 ayat 46 dikatakan demikian. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jikalau Musa dianggap sebagai penulis dari seluruh Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ada banyak hal yang menunjuk kepada Yesus tentang keturunan Hawa yang meremukkan kepala ular, menunjuk kepada Yesus yang mengalahkan setan, tentang anak domba yang dikorbankan untuk pengampunan dosa, khususnya anak domba yang dikorbankan pada hari raya pendamaian, tentang ular tembaga yang ditinggikan Musa, sehingga mereka yang sudah dipatok ular tedung, bila memandang kepada ular tembaga ini, Nehustan, akan tetap hidup, tidak mati terkena bisanya. Perjanjian Lama menubuatkan tentang Yesus, dan khususnya di dalam kitab Ulangan yang merupakan khotbah pengajaran terakhir Musa, di dalam Ulangan 18 ayat 18 dituliskan demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Musa memberikan kesaksian tentang Yesus. Demikian juga dengan seluruh kitab suci maupun Bapa dan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tetapi dalam kenyataannya, para pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi, bahkan Mahkamah Agama Sanhedrin tetap menolak Yesus, menganggap Yesus sebagai penghujat Allah, menganggap Yesus sebagai yang hendak mengubah hukum Taurat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau orang sudah tidak mau percaya, diberikan penjelasan seperti apapun, dia akan tetap menutup hatinya, menutup pikirannya, mengeraskan dirinya. Demikianlah dengan para pemimpin agama. Dan Yesus kemudian pada akhirnya akan mengatakan bahwa mereka akan mengalami penderitaan ketika nanti Yerusalem akan dikepung, dan banyak yang akan mengalami penderitaan dan kematian, yaitu kemusnahan Yerusalem pada tahun 70 Masehi diserbu tentara Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus memiliki dasar di dalam Perjanjian Lama, kitab suci. Apa yang dikatakan Yesus terjadi. Kalau dia berkata sembuh, orang itu akan sembuh. Kalau Yesus menubuatkan sesuatu di masa depan, nubuatan-nubuatan yang pendek pun sudah terjadi, seperti jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Yesus benar. Ia memiliki kesaksian yang kuat. Ia memiliki saksi-saksi yang bisa dipercaya dan dipegang. Tetapi orang-orang Israel tetap menolak. Bagaimana dengan kita? Kita membaca kitab suci, apakah kita menemukan kitab suci menunjuk kepada Yesus? Apakah kita percaya? Ataukah kita membaca kitab suci dan ternyata kita tidak menemukan tentang Yesus?
kita membaca kitab suci dan ternyata tidak membuat kita makin percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa orang yang sudah dipakai Tuhan menjadi saksi untuk memberitakan Injil kepada kita, berusaha untuk menyatakan kebenaran itu supaya kita lihat, supaya bisa kita mengerti, supaya bisa kita percayai dan mengubahkan hidup kita, membawa keselamatan dan hidup baru yang kekal. Semoga kita pernah menerima kesaksian dari seseorang, apakah itu guru-guru sekolah minggu, apakah itu pengkhotbah kebangunan rohani, ataukah seorang teman, rekan, atau kita membaca dari kitab suci ataupun dari buku-buku dan kita menemukan kebenaran tentang Yesus, Anak Allah, Juru Selamat, dan Dialah yang ditetapkan Bapa menjadi hakim di atas segala hakim. Pada sisi yang lain, apakah ibu bapak bersama dengan saya adalah seorang saksi bagi Kristus? Kita dipanggil untuk menjadi putra-putri Bapa. Kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Bapa. Bahkan para pelayan Tuhan sebelum mereka diutus untuk melakukan sesuatu, panggilan 12 murid adalah untuk menyertai Yesus, untuk bersama Yesus, untuk berjalan bersama dengan Yesus, untuk mengenal Yesus, supaya kita mengenal rahasia Yesus. Dan kita kemudian mengenal rahasia misinya. Dan kita dapat menjadi saksi tentang dirinya dan tentang pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Apakah kita orang Kristen yang menyaksikan Kristus? Ataukah kita orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita seorang saksi yang kita tunjukkan melalui cara hidup kita? Bukan hanya pada waktu kita di gereja, bukan pada waktu kita bertemu dengan orang-orang percaya saja, tetapi dimanapun dan kapanpun, berhadapan dengan siapapun, bahkan terutama di rumah, kita menyadari bahwa kita adalah saksi Kristus, utusan Kristus, wakil Kristus. Hidup kita mesti menyerupai Kristus. Hidup kita mesti selayaknya tidak mempermalukan Kristus. Kitakah saksi bagi Kristus? Kiranya demikian. Pada bagian yang kedua saya akan menunjukkan kepada ibu bapak, Yesus bukan hanya memberi pembelaan dengan menunjukkan saksi-saksi, tetapi Yesus juga memberikan teguran. Ada 3 teguran yang dinyatakan Yesus. Yang pertama pada ayat 42. Yohanes 5 ayat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Teguran yang pertama justru kepada para pemimpin agama Yahudi, orang-orang yang merasa sebagai bangsa yang paling suci, yang dipilih oleh Allah, bahkan yang pada waktu itu memiliki bait suci dan kota suci, kota damai, Yerusalem. Tetapi Yesus berkata, sekalipun kamu sepertinya begitu rajin beribadah, kamu tidak memiliki kasih akan Allah. Betapa ironis. Apa yang nampak di dalam ibadah, kegiatan rohani, aktivitas yang bahkan sepertinya merupakan aktivitas yang penting, ternyata tidak muncul dari hati yang mengasihi Allah. Di dalam bagian lain, Yesus mengatakan, Matius 24 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis,
dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Mereka yang ternyata tidak melakukan apa yang utama dari hukum mereka sendiri, yaitu hukum Taurat, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Walaupun mereka rajin melakukan hal-hal yang kelihatan, memberi persembahan persepuluhan, membawa hewan korban, mengikuti dan melakukan upacara, ternyata hal-hal yang kelihatan belum tentu menggambarkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati. Padahal dari hatilah sesungguhnya mengalir apa yang kemudian menjadi tingkah laku. Sehingga kalau tingkah laku itu tidak mencerminkan hati yang paling dalam, berarti para pemimpin agama, orang-orang Yahudi, mencintai ibadah, mencintai upacara, mencintai ritual, tetapi tidak mencintai Tuhan. Bukankah hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita rajin beribadah, kita juga setia memberi persembahan untuk gereja, bahkan bukan cuma untuk gereja, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita ikut paduan suara, kita ikut melakukan aksi ini dan aksi itu. Tetapi belum tentu semua banyak hal ini, semua kesibukan pelayanan ini menggambarkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita memiliki kasih akan Tuhan dalam hati kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari bersama dengan saya memeriksa diri, adakah kasih akan Tuhan di dalam diri kita? Oleh karena Allah itu pribadi dan Allah menghendaki hubungan yang intim dengan setiap orang, termasuk kalau kita membaca dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa, dengan Daud, dengan semua pribadi, Tuhan ingin melakukan sebuah hubungan intim. Dan itulah yang kita sebut dengan persahabatan. Adakah kita ini menjadi sahabat Allah? Mengasihi Allah, menganggap Allah itu berharga, penting, dan bahkan kita menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita. Semoga. Teguran yang kedua muncul di dalam ayat yang ke-43. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Teguran yang kedua adalah mereka lebih menghargai nama besar manusia daripada nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita? Apakah kita menemukan bahwa gereja-gereja masih mengutamakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan? Atau gereja-gereja sudah mulai memasang mereknya masing-masing dan ternyata lebih mementingkan nama merek gereja, nama aliran gereja, nama denominasi gereja, lebih daripada berbicara tentang nama Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang Presbyterian? Apakah tidak meninggikan nama Yohanes Calvin? Bagaimana dengan orang-orang Lutheran? Apakah tidak memuliakan Martin Luther? Bagaimana dengan orang-orang Metodis, Holiness? Apakah tidak memuja John Wesley? Dan bagaimana dengan orang-orang Pantekosta? Apakah tidak begitu meninggikan William Joseph Seymour lebih daripada Tuhan? Semoga tidak. Tetapi betapa mudah orang ternyata terjebak
Dalam persaingan gereja-gereja, walaupun di mulut mereka mungkin tidak mengatakan bersaing, tetapi sesungguhnya mereka bersaing. Lebih-lebih bila dalam wilayah yang berdekatan, bahkan antar gereja yang mengatakan satu denominasi dan seasas pun mereka ternyata juga bersaing. Para pendeta pun ternyata bersaing. Kalau mulutnya tidak mengatakan, belum tentu yang tidak dikatakan di mulut itu tidak ada dalam hati dan pikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah seorang dosen yang mengajarkan Otto Piper bahwa salah satu kecelakaan, kalau boleh disebut kecelakaan, malapetaka yang terjadi dalam kehidupan bergereja adalah sesudah Martin Luther dan Johannes Calvin menimbulkan kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Martin Luther sesungguhnya membaca kitab Galatia, dan ayat-ayat kitab Galatia itu meledak di dalam dirinya dan membuat dia tidak mampu untuk tidak menyampaikannya kepada orang lain. Dan itulah yang menimbulkan kegerakan rohani. Demikian juga dengan Johannes Calvin yang terbiasa berkhotbah mengurutkan dari satu bagian minggu lalu maupun minggu depan akan berurutan. Dan orang-orang yang mengikuti khotbah Calvin di Jenewa sudah bisa mengerti minggu depan apa yang akan dikhotbahkan. Johannes Calvin pun membaca kitab suci, kalau tidak salah kitab Roma. Dan itu menjadi sebuah hal yang kemudian meledak di dalam dirinya dan kemudian menimbulkan kebangunan rohani. Sayang, sesudah Martin Luther meninggal, Melanchthon sahabatnya kemudian menyunting ajaran Martin Luther, dan itu sudah membuat sebuah penyimpangan. Oleh karena Melanchthon mengajak rakyat Jerman untuk membaca Alkitab supaya menemukan ajaran Martin Luther. Demikian juga dengan muridnya Johannes Calvin, Theodor Beza, membawa orang-orang Jenewa membaca Alkitab untuk menemukan ajaran Johannes Calvin. Salah. Martin Luther dan Johannes Calvin memberikan sumbangan besar untuk kita memahami kitab suci. Tetapi kitab suci bukan hanya yang sudah diajarkan Martin Luther, bukan hanya apa yang sudah ditemukan oleh Johannes Calvin. Masih begitu banyak kebenaran yang ada di dalam kitab suci yang bisa menimbulkan kebangunan rohani besar, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita masukkan dalam hati. Bukan hanya ajaran denominasi kita, bukan hanya seasas, tetapi kitab suci secara keseluruhan. Oleh karena yang mesti kita tinggikan bukan, mohon maaf, nama Martin Luther, bukan, mohon maaf, nama Calvin, bukan, mohon maaf, nama John Wesley, bukan, mohon maaf, William Seymour, tetapi nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara cenderung untuk membanggakan gereja dan denominasi saudara? Seolah-olah gereja dan denominasi saudara itu yang paling benar, paling baik. Sayang, itu iklan kecap nomor 1. Lebih-lebih jikalau saudara kemudian menganggap bahwa gereja-gereja lain yang tidak seasas bukan gerejanya Yesus, gereja sesat. Siapa saudara bisa-bisanya menghakimi gereja-gerejanya Yesus? Saudara tidak layak, tidak pantas, dan tidak punya hak untuk menghakimi gereja-gerejanya Yesus. Mari kita kembali kepada kebenaran, meninggikan nama Kristus lebih daripada nama-nama dalam sejarah gereja kita masing-masing, apalagi dari nama kita sendiri. Sekalipun mungkin saudara
dosen teologi, doktor maupun profesor. Saudara bukan apa-apanya dibandingkan Kristus. Mohon maaf jikalau ada yang tersinggung. Kita akan melanjutkan dengan teguran Yesus yang ketiga yang muncul di dalam Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Para pemimpin agama Yahudi cenderung mencari hormat dari manusia, tetapi lupa mencari hormat dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut oleh Yesus sebagai orang-orang munafik. Izinkan saya menunjukkan dari dua bagian. Yang pertama, Matius 6 ayat yang kelima, peringatan supaya kita tidak salah. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Dan Matius 24 ayat 5 sampai dengan 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, ini ahli Taurat dan orang Farisi, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah-rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Orang-orang yang mencari penghormatan, kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi mencarinya dari antara sesama, dari orang lain, dan tidak mencarinya dari Tuhan, pujian dari Tuhan. Apakah saudara masih terus sedang mengejar mimpi saudara? Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Jikalau itu belum tercapai hari ini, apakah saudara di dalam mengejar apa yang menjadi tujuan hidup, mimpi saudara? Saudara mempertimbangkan Tuhan dan kehendak Tuhan dan melibatkan Tuhan? Apakah saudara ingin hidup saudara itu memuliakan Tuhan? Hidup saudara itu menjadi alat di tangan Tuhan? Atau saudara ternyata studi dan terus studi dan terus studi oleh karena saudara mengejar gelar. Saudara ingin gelar saudara semakin tinggi, dan kalaupun sudah PhD doktor, saudara ingin mengkoleksi sekian PhD, sekian doktor. Oleh karena saudara merasa dengan bangga dengan nama yang banyak gelarnya. Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Apakah saudara juga mencari pekerjaan supaya saudara dipuji, dihargai, dihormati? Demikian juga dengan barang-barang yang saudara pakai. Apakah saudara memakainya untuk supaya diperhatikan orang dan kemudian dianggap saudara hebat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang sedang eranya. Mungkin Bapak Ibu melakukan ini dan tidak sadar. Dan maafkan kata-kata saya jika ternyata menyinggung Bapak Ibu. Sekarang eranya orang mengabadikan apa saja yang dilakukan. Maka di tempat khusus, lalu difoto dan diupload dan disebar kepada semua yang bisa melihat. Pergi wisata, bahkan apabila kita bisa keluar negeri, langsung diupload dan dipamerkan kepada semua orang. Beli barang yang bagus dan mahal dipamerkan. Sekarang eranya orang memamerkan dirinya, keluarganya, kekayaannya. Sekarang eranya orang memuliakan dirinya sendiri.
Tetapi apakah itu memuliakan Tuhan? Ataukah itu justru sebetulnya menimbulkan kecemburuan? Saudara menghina orang-orang yang tidak punya kesempatan dan yang tidak punya kemampuan. Silahkan mengupload untuk rekan-rekan dekat, untuk keluarga sendiri, tetapi bukan untuk dipamerkan dengan terbuka. Saudara boleh tidak setuju dengan saya, tetapi pertimbangkan dengan apa yang saudara lakukan. Saudara, karena saya tidak pernah melakukan. Apakah saudara sedang memuliakan Tuhan atau saudara sedang memuliakan diri saudara sendiri? Mungkin kata-kata saya tidak enak didengar, tetapi saya sedang menyampaikan 3 teguran Yesus untuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan juga berarti untuk saya, untuk ibu bapak dan saudara-saudari. Apakah kita bersedia ditegur oleh Yesus? Apakah kita bersedia ditegur oleh saudara kita? Atau saudara begitu tinggi hati sehingga ketika saudara ditegur, saudara langsung jedet, saudara langsung muntah, saudara langsung marah? Kalaupun berani, saudara mungkin bertindak lebih jauh lagi. Apakah kita tinggi hati ataukah kita rendah hati? Apakah kita ini masih bisa diperbaiki justru dengan ditegur dan diperingatkan? Atau kita sudah terlanjur, sudah membeku dan sudah membatu, sudah dol dan tidak bisa diperingatkan dan ditegur, bahkan oleh Roh Kudus sekalipun? Semoga tidak. Kiranya perenungan tentang pembelaan Yesus akan menolong kita untuk meyakini Yesus benar Anak Allah, Mesias dan Juru Selamat. Dan teguran Yesus menolong kita untuk introspeksi, mengoreksi diri, dan diubahkan menjadi lebih benar dan lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Semoga